Nabi dan Rasul 25 yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Dari 25 Nabi ini ada lagi 5 besar lebih tinggi lagi, yaitu yang disebut ulul azmi. Nabi apa? Dari atas satu. Nabi ada. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Dari 5 nabi ini, ulul azmi 5 besar dari 25, ada yang tertinggi lagi, tidak ada yang lebih tinggi lagi, yaitu Nabi besar Muhammad paling tinggi. Maka kita alhamdulillah, mudah-mudahan diaku umat sama beliau. Repot kalau nggak diaku umat, Pak. Repot ya. Hebat-hebatnya Nabi nih, Rasul. Hebat-hebatnya nih. Nih, Pak. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, disimpan Bu di surga tuh. Baru Nabi Adam tuh manusia satu. Allah manggil Nabi Adam itu enggak gini, ya Adam, ya Adam, hei Adam, hei Adam, enggak. Tapi Allah setiap manggil Nabi Adam dengan ya Aba Muhammad, ya Aba Muhammad, ya Aba Muhammad. Hei bapaknya Muhammad, hei bapaknya Muhammad, hei bapaknya Muhammad. Nabi Adam bingung. Waduh, ini kan manusia baru diciptain satu orang, saya. Ini kok saya disebut bapaknya Muhammad? Kapan saya punya bini, kapan saya nikah, kapan saya punya anak, kok disebutnya Aba Muhammad, hei bapaknya Muhammad. Bingung mikirin tuh. Nah, udah bingung gitu, kata Allah, ya Adam, irfa ra'saka, angkatkan kepala kamu. Pas diangkat kepala aja Nabi Adam, maka di situ Nabi Adam melihat ada nur cahaya yang luar biasa. Kata Allah, hei Adam, itulah nur Muhammad, itulah cahaya Muhammad. Kalau nur Muhammad itu tidak aku ciptakan, kamu tidak akan aku ciptakan. Kalau nur Muhammad itu tidak aku ciptakan, surga, neraka, alam semesta dan isi-isinya tidak akan aku ciptakan. Begitu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pengen bahagia, deketin Rasul, deketin, jangan jauh dari Rasul, ya, deketin. Apalagi kalau saya sering sampaikan di taklim nih, di Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi abdihi, ya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Di situ binanya bina asro muta'adi. Di mana bina muta'adi ada fi'il, fa'il dan maf'ul, maka kedepannya tidak boleh ada huruf jar. Asro bi itu nggak boleh. Bi itu karena bina muta'adi. Kalau bina lazim boleh. Tapi kenapa kok ini? Menurut aturan itu bina muta'adi kedepannya nggak boleh ada huruf jar. Ini ada asro bi abdi, berarti apa? Berarti ini harus ada yang dikaji, makna yang tersirat luar biasa. Karena apa? Di anna ziyadatal apa? Bina tadullu ala ziyadatil makna. Bertambah huruf, bertambah adegan itu bertambah makna. Nah di situ maknanya apa? Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat Allah yang memperjalankan hambanya. Siapa yang disebut hambanya itu? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Berarti Rasulullah Nabi Muhammad diaku hamba sama Allah. Jelas Al-Quran, tuh hambaku kata Allah. Nah sekarang kira-kira kita ini hamba Allah bukan? Halo? Kita hamba Allah bukan? Kata siapa? Ngaku-ngaku apa diakui? Ngaku diakui. Kita mah cuma simpatisan Bu, yang pengen jadi hamba Allah. Kalau Rasul udah legal, Al-Quran yang menyatakan Subhanalladzi asra bi abdihi itu. Kita mah aduh jauh, masih jauh. Nih sering saya contohin, ini aja biar ingat. Pak Atma bawa duit, Pak Haji Atma kelipok 50.000, kecil gede. Pak Atma, Pak Haji Atma ada ya? Hah? Oh lagi pipis. Ya. Nah ini siapa ya? Gondrong, bawa duit 50.000, kelipok kecil gede.
Kecil. Ibu, Bu, bawa duit ke pasar 50.000 kecil gede? Hah? Kecil ya? 50.000 dapat apaan tuh? Iya. Ibu, itu 50.000 dibawa ke majelis taklim, kencreng lewat, gede kecil? Hamba Allah begitu. Ya, hamba Allah begitu. Masya Allah, Gusti. Ya. Nah, ya. Nah, terus deh. Gondrong aja, saya kenal gondrong aja dah. Contohin dah. Ya. Drong. Gondrong ini, hamburannya dong ya. Gondrong ini senang bola. Senang buat bola. Dibela-belain dah. Ada final Liga Champion antara Madrid dan MU. Dibela-belain tuh. Jam 3 live-nya. Gondrong ini jam 11 udah nyetel TV. Cekrek. Baru nonton setengah jam ngantuk. Kira-kira Gondrong nyeduh kopi, matiin TV. Nyeduh kopi ya? Nyeduh kopi. Di lain waktu baca surat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Quranil Hakim. Ngantuk sodakallah. Ya Allah. Nyeduh kopi apa sodakallah? Sodakallah tuh. Dah hamba Allah yang begitu. Bu, ibu kalau sholat pakai mukena sekenanya apa pilih-pilih? Sekenanya ya. Tapi kalau mau kondangan, nah, sholat. Nah, itu masya Allah. Kita mah jauh simpatisan, maka pengen ketarik jadi hamba Allah, deketin Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan apa? Banyak baca sholat. Bu, kalau orang kirim salam ke Rasulullah nggak ada yang cemburu. Ada yang cemburu nggak? Kagak ada, Pak. Siapa yang cemburu kalau ada yang nitip salam ke Rasul? Bro, nitip salam ke Rasulullah, nggak cemburu. Di depan suaminya, bro, lu mau umroh ya? Nitip salam ke Rasulullah, nggak cemburu suami. Istri juga nggak cemburu ya? Begitu hebatnya Rasulullah. Nggak ada satu pun cemburu. Ya Nabi salam alaika ya salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Ibu-ibu baca sholawat ya Nabi salam alaika di depan suaminya. Masya Allah. Kata suaminya, enak neng, terusin. Padahal kalau diartiin begini, ya hei Nabi salam dari saya, Muhammad saya titip salam, hei Habib kekasih saya. Gitu kalau diartikan. Cemburu nggak suami? Kagak. Ya, coba kalau kata ibu begini nih, Mas Gondrong saya titip salam, Mas Gondrong salam dari saya, Mas Gondrong kekasih saya. Kira-kira ibu cemburu nggak? Cemburu nggak? Cemburu. Siapa itu Gondrong? Waduh, karena main nih katanya nih. Jangan-jangan temen SMP kamu nih ya? Akibat dampak daripada WA gitu. Waduh, marah. Tapi ketika titip salam ke Rasulullah, satu pun kagak ada yang cemburu. Maka kita perbanyak baca bulan Sa'ban ini bulan diturunkannya ayat perintah membaca sholawat. Kalau kata ulama-ulama persiapan, nah ini kata Pak Haji, kata Bu Haji Mumun, pembekalan persiapan Ramadan. Ya. Sedikit lagi. Terus nih. Ya begitu kalau kita ngomong begini gini TTB ya. Bingung kalau kita ceramah serius katanya nih khutbah apa ceramah nih. Kalau kita bercanda, mendingan ngundang pelawak katanya. Kalau ini undang anak masih muda. Itu kenapa sih ngundang yang masih muda? Emang yang tua pada kapan itu bocah mau ngomong apa dari mik katanya. Kalau ngundang yang tua, ngapain sih ngundang yang tua udah bau tanah masih ngomong aja. Serba salah. Maka udah mau dengerin, monggo, nggak dengerin nggak apa-apa gitu. Nah, nih apa tuh? Saya lupa lagi tadi tuh. Dari mana tuh? Ya? Bukan, Bro.
Persiapan puasa. Nah, persiapan puasa itu Pak, sebenarnya di bulan Rajab. Dari bahasa ulama, Syahrul Rajab taholli, wa sa'ru Sya'ban tahalli, wa sa'ru Ramadan tajalli. Taholli, tahalli, tajalli. Apa Pak? Satu? Mang Lili. Taholli. Apa itu taholli? Bulan Rajab taholli. Kosongkan diri. Kosongkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Kosongkan diri dari dosa. Maka bulan Rajab banyak bertobat kepada Allah. Kosongin tuh. Sudah taholli kosong nih. Maka datang bulan Sya'ban. Yang kosong isi. Isinya pakai apa? Banyak baca sholawat. Karena bulan Sya'ban ini turun perintah maca sholat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Surat apa itu, Grong? Surat apa, Grong? Hafal ya? Surat apa itu? Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat ke Rasulullah. Hei orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Rasulullah. Itu perintah itu. Ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 diturunkannya di bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban setelah bulan Rajab taholli, kosongkan diri dari dosa, bersihin diri dari dosa, baik itu dari zohir, berbuat dosa, baik itu batin, penyakit hasud, iri, dengki, bersihin, kosong, isi di bulan Sya'ban dengan apa? Dengan solawat tahali. Perbanyak solawat. Isi dengan solawat. Isi dengan Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha. Isi. Kalau itu sudah terisi, maka datang bulan Ramadan, tajalli, akan nikmat merasakan bulan puasa itu. Masya Allah, nikmatnya luar biasa puasa. Ya, itu kalau kata ulama, mudah-mudahan ya. Nah, maka pada kesempatan ini sedikit Ibu Haji ya, biar pulang bawa bekal kurikulum Ramadan Rasulullah SAW. Jadi ada kurikulumnya nih. Kurikulum Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan. Kalau kita bicara kurikulum berarti kita ingat sekolah. Ada kurikulumnya. Kenapa? Kita lihat dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Akhir ayat itu apa? La'allakum tattaqun. Supaya tak. Pertanyaannya begini, apakah semua orang yang berpuasa itu takwa? Nah, ya, apakah setiap orang yang berpuasa itu dia sudah bertakwa? Dijawab sama Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan, ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Itu ada lafaz la'allakum. La'alla itu dalam ilmu nahu disebutnya taroji. Disebutnya taroji. Taroji itu mengharap sesuatu kemungkinan bisa terjadi. Artinya memberi pelajaran bagi kita. Ketika ada kalimat sebelumnya ada la'alla, taroji, maka ini untuk mencapai satu harapan yang besar, cita-cita yang tinggi, maka dituntut mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan keseriusan. Makanya tidak setiap orang yang puasa takwa. Gitu. Maka dari sini ada kurikulumnya. 3 aja dah, biar cepat ya. Kurikulum Rasulullah ketika menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Apa Pak? Sholat. Dalam arti meningkatkan sholat ini, sholatnya ningkat. Bukan ningkat nambahin yang wajib. Ningkat sholat fardu tambahin sama sholat-sholat sunnah. Buka tuh sekarang semua sholat sunnah. Sholat sunnah itu satu, kalau kita ngerjain sholat fardu ya, itu tidak khusyuk, nanti akan disempurnain ditambal sama sholat sunnah rawatib namanya. Sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah. Rasulullah bersabda dalam satu hadisnya,
Man sholla isnatai asyara ta rakaatan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Masya Allah, mudah-mudahan. Ya. Kaharti Bu? Hah? Hah? Terus. Tanggunglah. Ya. Dua lagi. Ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, man sholla isnatai asarota rakaatan. Barang siapa, jangan barang siapa ya, nggak ada yang hilang barangnya. Siapa saja yang sholat sunnah 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, setiap hari dan malam 24 jam dilakukan kontinu istiqomah, tidak ditinggalkan sampai dia dijemput sama malaikat Ajrail. 12 dilakukan sholat sunnah rawatib, maka bunia laku bihinna baitun fil jannah, maka dia akan dibangunkan oleh Allah satu rumah gedung di surga. Masya Allah. Cuman istiqomah dawam. Loh, kita kadang-kadang kalau lagi bener kerjain, kalau lagi kagak ya kadang-kadang kalau nganan-nganan kita mah, kalau lagi ngiri-ngiri solihin juga bukan. Kalau lagi sodikin tuh ya. Itu ya. Mana yang 12 ini? 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kata kerja ini ya, buat meningkatkan bekal kita karena bulan Ramadan luar biasa. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Jumlah jam lejeng nu ngajebleh jadi 12. Ada lagi yang mengatakan dalam hadis Ibnu Umar 10. Hafiztu asrota rakaatan, katanya. Saya hafal yang dilakukan Rasul adalah 10 rakaat. Itu mana? 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Kalau tadi 4 rakaat aslinya 12, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau itu dilakukan, maka Allah akan menyiapkan baginya gedung rumah di surga. Insya mudah-mudahan di bulan puasa nih kita bisa ya. Siap keluarin semuanya sunnah tuh ya, sunnah. Belum lagi apa, ada sunat mutlak, bukan sholat rawatib itu namanya, yaitu 4 rakaat sebelum asar. Itu tidak masuk rawatib, tapi sholat sunnah yang berdampingan dengan sholat fardu. Jadi 4 rakaat itu tidak ngaruh kepada sholat asar, karena dia mempunyai kemuliaan tersendiri. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Sholat sebelum asar 4 rakaat, faedahnya rahimallahu ta'ala imro'an qoblal asri arba'an. Allah akan menambah rahmat bagi orang yang melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Pernah kita 4 rakaat, Pak? Wah, belum. 2 kita mah ya. Ya, 4 rakaat salamnya 1 kali, nggak boleh tahiyat 2 kali. 1 kali langsung lurus. Nah, itu laksanakan, keluarin semua bulan Ramadan. Tambah lagi nanti apa? Sholat apa nih? Sholat taraweh, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Sholat duha kebagi 3. Duha yang pertama yaitu pas begitu surut terbit matahari. Itu duha yang pertama. Awal duha. Ada duha pertengahan. Waktu duha pertengahan antara jam 8, jam 9, jam 10. Nah, waktu duha yang ketiga dari jam 10 sampai jam 11 menjelang zuhur. Apa fungsinya? Yang pertama awal duha pas suruk terbit matahari. Begini Pak, kata Rasulullah di dalam hadisnya, ya, man sholla al-ghidata, man sholla al-ghidata, lupa lagi saya itu. Man sholla al-ghidata, barang siapa yang sholat subuh
fil jamaati pada berjamaah. Sholat subuh dia berjamaah. Mau sholat berjamaahnya di masjid, mau sholat berjamaahnya di rumah. Kemudian setelah dia sholat berjamaah subuh, kemudian dia sumayak udu yazkurullaha ta'ala. Kemudian dia duduk dan mengingat Allah sampai terbit matahari. Maka itu dilakukan karena lahu ka ajri umrotin wahajin tamatan. Pahalanya dapat seperti pahala ibadah umroh dan ibadah haji. Ini hajinya orang miskin begitu. Udah sholat subuh berjamaah, jangan pulang dulu, isi sumayak udu wayaskurullah di sini. Baik dia baca Quran, baik dia berdoa, baik dia tafakur wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard sampai terbit matahari. Pas begitu terbit matahari, dia sholat 2 rakaat. Itu duha awal. Pahalanya seperti ibadah umroh dan haji. Terus duha yang kedua. Nah, duha yang kedua, waktu yang kedua dari jam 8 sampai jam 10